baca. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Perhatikan hal ini. Menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan. Ayub menyediakan tempat duduknya di tengah-tengah lapangan. Sepertinya seperti apa saudara? Kalau saya boleh gambarkan, seperti City of Council, ya. City of Council di tengah-tengah kota, ya. Di situ dikatakan, maka ketika aku kelihatan, bukan Ayub yang melihat, tetapi orang lain yang melihat, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Kita bisa melihat pada saat Ayub datang, maka dari itu apa yang terjadi? Anak-anak muda mundur dan memberikan hormat, respect. Seringkali di dalam kehidupan kita lihat ada anak yang di depan orang tua justru kakinya naik. Berapa banyak kita memperhatikan akan hal ini? Saya mau untuk kita belajar untuk respect. Saya mau untuk kita belajar bagaimana kita harus menghormatin. Ayub sebagai orang yang dihormatin. Ayub tidak meminta orang lain menghormatin, tetapi karena tindakan daripada Ayub. Karena perbuatan daripada Ayub. Karena kelakuan, karena karakter daripada Ayub. Ayub begitu dihormatin, tidak hanya oleh orang muda, tetapi orang tua, bahkan dikatakan para pembesar, the princess dikatakan di situ, ya, refrain from talking dikatakan. Dikatakan bahwa para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Sesuatu yang luar biasa. Ayub begitu datang kelihatan, kita bisa memperhatikan sangat dihormati. Sangat dihormati. Kalau sekarang, karena saya pernah mendengar. Kalau sekarang yang terjadi, kalau saya boleh ilustrasikan. Pak Ayub kan bukan bapakku. Pak Ayub kah? Gak mungkin bisa mengatur diriku, kan dia bukan papaku. Hal ini saya pernah mendengar. Pada saat saya memberitahukan kepada seorang anak, bukan di sini, oke? Jangan mikir-mikir siapa ya. Ya. Pada saat saya mengatakan, ya, dan saya mendengar dari belakang, Pastor Somi kan bukan papaku, kok dia ikut ngatur aku? Saudara, kalau kita belajar di dalam, mari kita buka bersama-sama supaya kita bisa jelas. Ya, di dalam Timotius, 1 Timotius pasal yang kelima. Oke, 1 Timotius pasal yang kelima. Tidak peduli, ya, tidak peduli dia ya siapa saja, papa saudara atau bukan, gitu ya. Tapi di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang pertama, kita bisa lihat di situ, jangan engkau keras terhadap orang tua, ya, orang yang tua, maksudnya orang yang lebih tua, melainkan tegurlah dia sebagai apa? Come on. Sebagai bapak. Tegurlah anak orang-orang muda sebagai apa? Saudara. Perempuan-perempuan tua sebagai apa? Ibu. Perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Dengan penuh apa? Kemurnian. Ada sesuatu sopan santun, pengertian, justru kita harus respect mereka sebagai bapak, mereka yang lebih muda mungkin sebagai saudara, mereka mungkin yang wanita-wanita yang lebih tua, mereka harus kita anggap sebagai ibu. Wanita-wanita sebagai apa? Saudara di situ juga. Meskipun Ayub lebih muda, orang tua pun juga respect terhadap dia.
Maka dari itu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya kebetulan kita berada di dalam Timotius juga, kita mundur satu pasal di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-12. Rasul Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, menasehatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, garis bawain, dalam tingkahmu, garis bawain, dalam kasihmu, garis bawain, dalam kesetiaanmu, garis bawain, dan dalam kesucianmu. Tuhan mau untuk kita harus menjadi teladan, ya, menjadi teladan di dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita mau menjadi teladan, bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang muda ataupun orang-orang yang tua. Tuhan mau untuk setiap daripada kita menjadi pria-pria yang sejati, yang menjadi teladan. Yang keempat, laki-laki sejati harus laki-laki yang murah hati, laki-laki yang berbelas kasihan, bukan laki-laki yang kasihan. Oke? Ya, jangan mau untuk kita menjadi laki-laki yang kasihan. Oke? Yang dikasihani, aduh kasihan sekali ya tuh cowok. Tapi kita harus menjadi laki-laki yang berbelas kasihan. Kita sering menipu ataupun tertipu dengan perkataan, ya, big boy, ya, big boy tidak seharusnya menangis. Salah, saudara. Sering kita mengatakan hal ini, ya, kepada anak-anak kita supaya jangan menangis dan lain sebagainya. Sering kita menipu mereka. Sering kita mengatakan sesuatu hal yang keliru.